Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Ingin menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 1 mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Baik, di sini ada 4 pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, jelaskan apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pendidikan. Sebenarnya definisi pengetahuan itu sangat meluas loh teman-teman. Menurut salah satu ahli, yaitu Driarkara, mendefinisikan pendidikan sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf yang insani. Namun, dari banyaknya definisi pendidikan, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun tidak untuk membangun anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan, memiliki kecerdasan, akhlak yang baik, serta berguna bagi diri, bangsa, dan sekitarnya. Ilmu yang diberikan berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan yang diajarkan oleh seorang pengajar ke peserta didik. Lalu ada pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menyelidiki metode-metode tertentu yang ilmiah. Untuk menyelidiki, merenungkan tentang gejala perbuatan, bantuan, atau didikan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna bagi dirinya, masyarakat, dan penciptanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendidikan dan ilmu pendidikan adalah sebagai berikut. Baik, di sini sudah ada contoh perbedaan pendidikan dan ilmu pendidikan. Yang pertama, pendidikan berupa tindakan manusia, sedangkan ilmu pendidikan berupa kajian atau teori. Yang kedua, tindakan berupa usaha membimbing, melatih, dan mengajar sehingga dapat memposisikan manusia agar dapat berperan dalam praktik kependidikan. Yang kedua, dari ilmu pendidikan merupakan kegiatan dan hasil analisis yang menghasilkan kesimpulan. Ilmu pendidikan juga mempelajari hal-hal yang timbul dalam praktik pendidikan. Lalu, ada konsep dasar persyaratan pendidikan sebagai ilmu, yaitu yang pertama, memiliki objek studi, baik objek material maupun objek formal. Yang kedua, memiliki sistematika. Yang ketiga, memiliki metode. Lalu, manfaat. Yang pertama, guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa. Di antaranya, siswa dapat terpenuhi rasa ingin tahu. Yang kedua, guru dapat memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian siswa dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskanlah pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Pendidikan dan ilmu pengetahuan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya sama-sama memiliki objek, metode, serta sistematika tertentu. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan berarti pendidikan sebagai sarana yang tepat untuk mendapatkan berbagai wawasan yang didapat dari hasil kajian, penelitian, serta tindakan yang tepat berdasar sistematika tertentu, sehingga berguna bagi manusia itu sendiri. Pertanyaan nomor 3 adalah, jelaskanlah teori pendidikan klasik. Pendidikan klasik adalah pendidikan yang dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Pendidikan ini bermula dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya, pengetahuan, ide-ide, atau nilai-nilai telah ditemukan oleh pemikir terdahulu. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Dalam praktiknya, pendidik memiliki peranan lebih besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Teori ini berlandaskan aliran filsafat esensialisme, perennialisme, dan eksistensialisme. Pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan faktor-faktor pendidikan. Yang pertama ada faktor tujuan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.
yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Fungsi tujuan bagi pendidikan yaitu yang pertama, sebagai arah pendidikan, yang kedua, tujuan sebagai titik akhir, yang ketiga, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain, yang keempat, memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Yang kedua, yaitu ada faktor pendidik. Ialah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Beberapa karakteristik pendidik: kematangan diri stabil, kematangan sosial yang stabil, dan kematangan profesional. Yang ketiga ada faktor anak didik. Anak didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Yang keempat ada faktor alat pendidikan. Adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya pendidikan tertentu. Yang kelima ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Yang terakhir ada faktor metode. Faktor metode adalah cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan suatu pendidikan kepada anak didiknya. Maka, seorang pendidik harus mengetahui metode apa yang cocok untuk diajarkan agar anak didik tidak cepat bosan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.